Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Bukan manajemen, para pemain yang meminta mengenakan jersey ketiga di final. Inter akan mengenakan seragam ketiga berwarna kuning saat menghadapi Paris Saint-Germain di final Liga Champions akhir pekan ini. Karena status mereka sebagai tim tandang, Inter tidak diizinkan memakai seragam utama hitam biru yang akan bertabrakan dengan kostum kandang PSG, tulis La Gazzetta dello Sport. Keputusan soal seragam akhirnya diambil langsung oleh para pemain. Inter dihadapkan pada pilihan antara seragam kedua yang berwarna putih atau seragam ketiga mereka. Menariknya, seluruh pemain memilih mengenakan seragam ketiga. Pilihan ini diduga dipengaruhi oleh unsur tahayul. Ungkap laporan tersebut, Inter satu-satunya kali kalah di Liga Champions musim ini adalah saat memakai seragam putih melawan Bayer Leverkusen. Sebaliknya, mereka mencatat kemenangan saat mengenakan seragam kuning dalam dua laga, yaitu melawan Sparta Praha dan Feyenoord. Statistik itu mungkin jadi dorongan psikologis dalam memilih jersey, tulis Gazzetta. Ini akan menjadi kali pertama Inter mengenakan seragam ketiga di final Liga Champions. Tidak ada lagi jual baru beli, Inter memiliki kebebasan finansial mendatangkan pemain. Transfer Luis Henrique dari Marseille menjadi simbol perubahan strategi besar Inter di bawah kendali Oaktree Capital. Tidak akan ada lagi jendela transfer, jual dulu baru beli, tulis Gazzetta dello Sport. Kesepakatan untuk mendatangkan winger asal Brasil itu hampir rampung meskipun bursa transfer musim panas belum resmi dibuka. Inter telah menjadikan Luis Henrique target utama untuk memperkuat sisi kanan sebagai pelapis Denzel Dumfries. Inter bergerak cepat dan telah menyepakati syarat pribadi dengan sang pemain. Ungkap laporan tersebut, negosiasi dengan Marseille pun akhirnya menemui titik temu setelah sebelumnya terdapat perbedaan harga. Dengan langkah cepat ini, Inter sukses mengalahkan persaingan dari Nottingham Forest, Newcastle, Bayern Munich, dan bahkan Juventus yang sempat mencoba membajak transfer tersebut. Transfer ini menyusul perekrutan Petar Sucic dari Dinamo Zagreb yang sudah diselesaikan sejak Februari lalu. Belum berkompetisi, Inter sudah kantongi 24 juta euro dari Piala Dunia antar klub. Inter dipastikan akan memperoleh pendapatan minimum sebesar 24,35 juta euro dari partisipasi mereka di FIFA Club World Cup musim panas ini. Angka tersebut tercantum dalam laporan keuangan klub yang berakhir pada tanggal 31 Maret tahun 2025, tulis FC Inter News. Nilai tersebut belum termasuk potensi bonus performa atau pajak. Turnamen ini tidak hanya menjadi ajang perebutan trofi bergengsi, tetapi juga peluang finansial besar bagi klub peserta. Inter akan mewakili Italia bersama Juventus dalam format baru Piala Dunia antar klub yang diperluas. Pendapatan ini hanya berasal dari keikutsertaan, belum termasuk hadiah tambahan berdasarkan hasil, jelas laporan tersebut. Manajemen Inter sudah mencatat pendapatan ini dalam laporan keuangan terbaru mereka. Pendapatan pasti dari turnamen mencapai 24,35 juta euro sebelum pajak. Ungkap dokumen tersebut, jumlah ini diyakini akan bertambah jika Inter mampu melaju jauh dalam kompetisi. Jan Bisek menarik minat Manchester United, Inter siap mendengar tawaran. Simone Tokna melaporkan bahwa Manchester United tengah memantau perkembangan bek Inter. Jan Bisek, Manchester United sedang mengikuti situasi Bisek, tulis Tokna dalam laporannya. Ketertarikan tersebut muncul setelah penampilan solid sang pemain dalam musim debutnya bersama Nerazzurri. Inter saat ini tidak lagi berada dalam posisi yang mengharuskan mereka menjual pemain. Inter tidak lagi terpaksa melepas pemain, namun akan mengevaluasi tawaran yang dianggap sesuai. Jelas laporan tersebut, klub siap mempertimbangkan setiap proposal yang datang, jika menguntungkan secara teknis maupun finansial. Jan Bisek masih terikat kontrak jangka panjang dan dinilai memiliki prospek jangka panjang di lini belakang Inter. Penilaian internal terhadap Bisek tetap positif, tetapi semua opsi akan terbuka selama bursa transfer, ungkap Tokna.
Benjamin Pavard terkonfirmasi akan bermain sejak menit pertama di final Liga Champions. Benjamin Pavard semakin diperkirakan akan turun sebagai starter di lini belakang Inter Milan saat final Liga Champions menghadapi Paris Saint-Germain. Pavard kini diprediksi oleh Sky Sport Italia akan mengisi posisi dalam trio bek, menggantikan Jan Bisek. Tulis laporan tersebut, bek asal Prancis itu telah kembali berlatih penuh setelah serangkaian cedera yang sempat menghambat musimnya. Pavard sebelumnya mengalami robekan otot yang membuatnya absen 6 pekan dan kemudian cedera pergelangan kaki pada akhir April. Ia juga sempat mengalami masalah otot lainnya, namun kini sudah siap tampil melawan PSG. Lanjut laporan tersebut, Inter mendapat angin segar karena seluruh pemain kunci mereka telah pulih tepat waktu. Denzel Dumfries dan Federico Di Marco disebut sebagai pilihan utama di posisi bek sayap. Lautaro Martinez sudah kembali ke kondisi terbaiknya, dan akan berduet dengan Marcus Thuram, ungkap laporan dari Sky Sport Italia. Kontra Paris Saint-Germain, kesempatan terakhir Inter untuk melakukan penebusan. Inter memulai musim tanpa status unggulan di kompetisi manapun, namun performa luar biasa mereka membuktikan bahwa tim asal Italia ini mampu bersaing di level tertinggi. Pertandingan melawan PSG akan menjadi momen penentu bagi tim yang semakin menua, ujar Simone Inzaghi. Pelatih Inter itu menegaskan bahwa dirinya tetap berkomitmen penuh untuk klub. Inzaghi membawa skuadnya ke Munich dengan harapan besar mengangkat trofi Liga Champions, peluang yang sempat lepas di Istanbul 2 tahun lalu. Tahun 2023 adalah kesempatan yang terlewat karena kami tak bisa bersaing dengan Manchester City yang super kaya dan tampil luar biasa musim itu, kata Inzaghi. Kini, Inter kembali menghadapi klub bertabur bintang saat bersiap menghadapi PSG. PSG dikenal sebagai salah satu klub terkaya di dunia sepak bola. Dalam sebuah wawancara pada hari Senin, Inzaghi menyatakan, para pemain dan klub tahu bahwa kami hanya satu langkah lagi dari mencatat sejarah. Ia juga mengatakan bahwa pengalaman dari final 2023 akan sangat membantu timnya. Ada setidaknya 5 tim Serie A yang mengantri tanda tangan Francesco Pio Esposito. Giovanni Sartori, Direktur Teknik Bologna, hadir langsung pada leg pertama final playoff promosi Serie B hari ini. Sartori datang bersama seorang pemandu bakat dari Genoa untuk memantau Francesco Pio Esposito, ungkap Nicolo Sira dalam laporannya. Kehadiran mereka menunjukkan ketertarikan serius terhadap penyerang muda tersebut. Francesco Pio Esposito menjadi sorotan setelah tampil konsisten sepanjang musim bersama klubnya. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Esposito untuk menunjukkan potensinya di hadapan pencari bakat, tambah Sira. Penampilan di laga penting seperti final playoff dinilai sebagai indikator kesiapan pemain menuju level yang lebih tinggi. Minat dari dua klub Serie A ini memperkuat posisi Esposito sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di sepak bola Italia. Bologna dan Genoa terus mengikuti perkembangan Esposito secara langsung, tulis laporan tersebut. Evaluasi terhadap sang pemain akan dilanjutkan pada leg kedua mendatang. Tawaran berikutnya Al Hilal, akan sangat sulit ditolak oleh Inzaghi. Gianluigi Longari dari Sport Italia melaporkan bahwa tawaran berikutnya dari Al Hilal kepada Simone Inzaghi lebih sulit ditolak dibandingkan perkiraan awal. Segalanya akan diputuskan setelah final Liga Champions, ungkap Longari. Meski demikian, ketertarikan terhadap Inzaghi tidak hanya datang dari Al Hilal, tetapi juga dari sebuah klub asal Inggris. Jika terjadi perpisahan dengan Inter, nama Cesc Fabregas mencuat sebagai kandidat pengganti. Fabregas sangat populer di dalam klub, kata Longari dalam laporannya. Sosok mantan gelandang timnas Spanyol itu dinilai memiliki apresiasi tinggi dari pihak manajemen Inter. Pembicaraan antara Inzaghi dan manajemen Inter dijadwalkan berlangsung sehari setelah final Liga Champions. Inzaghi akan berbicara dengan Inter untuk memahami masa depannya, jelas Longari. Diskusi tersebut menjadi penentu apakah sang pelatih akan melanjutkan kiprahnya di Giuseppe Meazza atau memilih tawaran dari luar Italia.
Sehari sebelum berangkat ke Munich, Inzaghi pinta tim ritiro di Appiano. Pelatih Inter, Simone Inzaghi, memutuskan untuk mengkarantina skuadnya menjelang final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain, Sabtu ini. Dengan waktu yang semakin sempit, Inzaghi tidak ingin ada gangguan dari luar, tulis Gazzetta dello Sport. Hari ini menjadi hari terakhir tim berlatih di sebelum terbang ke Jerman besok. Setelah sesi latihan hari ini, para pemain Inter tidak akan pulang ke rumah masing-masing. Inzaghi memilih untuk mempertahankan skuadnya tetap berada di pusat latihan klub. Mereka akan makan malam bersama dan bermalam di tempat latihan, ungkap laporan tersebut. Langkah ini diambil untuk menjaga fokus penuh tim dalam menghadapi laga terpenting musim ini. Seluruh persiapan menuju final kini berjalan dalam suasana tertutup dan terkontrol. Inzaghi ingin setiap pemain berada dalam kondisi mental dan fisik terbaik. Segalanya akan siap sejak pagi esok saat tim bersiap terbang ke Munich, tulis Gazzetta. Inter kini benar-benar memasuki mode pertandingan puncak. Inter semakin dekat mendapatkan Ange Yohan Boni. Inter berniat merekrut Ange Yohan Boni sebelum gelaran Piala Dunia antar klub dimulai. Inter ingin mengamankan Boni agar bisa tersedia untuk turnamen tersebut, lapor Gazzetta dello Sport. Penyerang muda asal Prancis itu menjadi target utama untuk memperkuat lini serang Nerazzurri. Negosiasi akan mulai bergerak setelah final Liga Champions digelar. Pembicaraan akan berlanjut setelah partai final, tulis laporan tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari strategi Inter dalam mempersiapkan skuad kompetitif untuk musim depan. Boni saat ini masih terikat kontrak dengan Parma dan tampil impresif sepanjang musim perdananya di Serie A. Inter melihat potensi besar dalam diri Boni dan ingin segera merampungkan transfer, ungkap Gazzetta dello Sport. Manajemen klub berupaya menyelesaikan kesepakatan sebelum kalender turnamen internasional dimulai.